Bangun dan lakukanlah. Renungan diinspirasi dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 16. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Mereka menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan mengguncangkan air itu. Siapa saja yang pertama masuk ke dalamnya sesudah guncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai terguncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tikarnya dan berjalan. Hari itu hari Sabat. Karena itu, para pemuka Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan engkau tidak boleh mengangkat tikarmu." Tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tikarmu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tikarmu dan berjalanlah'?" Namun orang yang baru disembuhkan itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Ingat, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk lagi padamu." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada para pemuka Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Karena itu, para pemuka Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Membaca Injil hari ini, saya membayangkan kondisi kolam Bethesda yang penuh sesak dengan berbagai macam orang sakit berkumpul di sana. Mungkin ada yang menginap di sekitar kolam. Mereka menantikan goncangan air agar bisa segera masuk ke dalamnya untuk mendapatkan kesembuhan. Orang lumpuh ini menanti selama 38 tahun, yang bukanlah waktu yang singkat untuk sembuh. Ia mungkin sudah putus asa karena begitu banyak doa yang dipanjatkan, tapi tak kunjung mendapat jawaban Tuhan. Bahkan orang terdekat seperti keluarga, teman, tidak ada yang peduli atas ketidakberdayaan orang lumpuh tersebut untuk menemani dan berada di dekatnya. Kondisi seperti ini masih terjadi sampai sekarang. Saya teringat akan keluarga-keluarga Katolik yang hidup di daerah terpencil seperti Papua. Mereka tidak berdaya. Mereka bukan lumpuh secara fisik, tapi lumpuh karena tidak bisa berbuat apa-apa jikalau mereka sakit. Jarak tempuh untuk mencapai klinik berkilo-kilometer dengan jalan kaki. Ada gerakan kecil dimulai dari seorang pastor yang berinisiatif untuk merenovasi klinik Santo Rafael di kota Nabire, Papua Tengah. Bangunan klinik sudah tidak layak. Kota Nabire jaraknya kira-kira 340 km dari kota Timika dengan jalan darat. Lewat sepasang suami istri yang mau menyumbangkan seluruh hadiah pada hari ulang tahun perkawinan peraknya, dana renovasi klinik terkumpul. Tuhan selalu memulai inisiatif untuk menolong orang-orang yang tidak berdaya lewat orang-orang yang diketuk hatinya. Sekarang renovasi klinik tersebut telah selesai dan semakin menjadi berkat untuk penduduk di sekitar yang datang berobat untuk mengalami kesembuhan. Seperti yang Tuhan Yesus sendiri lakukan, yang datang dan menyembuhkan orang lumpuh yang sudah terbaring selama 38 tahun. Dengan berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Demikianlah hendaknya kita pun seperti Yesus, meninggalkan zona nyaman dan pergi mendapati orang-orang yang tidak berdaya. Allah Bapa, firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa semua kebaikan dan kasih dimulai dari diri-Mu. Ampunilah kami, karena kami sering tidak menyadari bahwa kami pun harus berbuat kasih kepada sesama kami yang membutuhkan. Bantulah kami ketika kami mengalami kesulitan. Kirimkanlah orang baik agar kasih-Mu juga bisa dirasakan oleh orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Demikian doa ini kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.